sebenarnya emang anak broken home itu yang pada pisah itu mungkin sakit gitu. Tapi kalau mungkin dalam satu rumah lebih sakit. Jadi kita pilih sakit yang lebih minim aja deh. Oke. Gitu. Jadi itu menyentuh gue sih. Oh iya benar juga ya. Jadi semuanya tuh emang mungkin ada sakitnya. Cuma kita pilih sakit yang paling minim deh yang mana gitu. Nah tapi justru gue ngerasa gue banyak hal yang bisa gue lakuin itu ketika gue udah divorce gitu. Karena uniknya maksud gue dulu tuh selalu pengen mendedikasikan hidup gue dari anak gue matanya terbuka sampai tertutup itu tuh ada gue. Kin. Deg-degan juga ya. Gimana Kin? Apa kabar lu? Baik, alhamdulillah. Ini kan kemarin kan rame nih, si Okin itu sempat ngepost di story-nya dia mencari wadah buat ngobrol, Kin. Iya. Tapi ngobrolin apa sih, Kin? Enggak sih. Apa ya? Kayak banyak hal yang menurut gue banyak orang tuh berkomentar berulang-ulang aja gitu. Cuma kayaknya kalau gue sedikit-dikit ngomongin tentang pendapat gue gak nyari pembelaan sih sebenarnya, nggak ada nyari pembelaan sedikit pun, cuma kayak kok kayaknya sudut pandang orang-orang ini sama sudut pandang gue banyak yang berbeda gitu ya. Lo tuh jarang ada di podcast kan ya sebenarnya? Jarang banget sebenarnya. Terakhir kali tahun lalu tuh. Terakhir tahun lalu, ya karena itu juga ada sebuah masalah yang terus-menerus berulang gitu karena ada fitnahan dalam satu podcast, ya udah gue diemin, terus ternyata masih diulang lagi dan ya alhamdulillah sih setelah gue ngobrol sama Erika akhirnya punya titik terang juga gitu. Jadi kayak salah satu podcast yang tidak gue sesali buat gue datangi sih. Nah ini orang agak unik nih. Biasanya kan orang kalau misalnya diserang bertubi-tubi pasti selalu jawab klarifikasi gitu. Lo emang tipikal yang udah deh ntar aja deh gue kumpulin jadi satu sampai banyak banget semuanya. Karena mungkin seiring bertambahnya umur juga ya. Kalau dulu tuh gue lumayan seneng gitu menghardik orang yang gak sependapat sama gue. Misalnya ada yang nge-DM, ada yang ngebales gitu ngomong di DM, tinggal gue naikin story, gue taruh opini gue, terus pasti ya banyak juga orang yang pro sama gue akhirnya menyerang si orang tersebut gitu. Iya. Gue tuh waktu itu masih umur 23, 24an masih sering kayak gitulah. Cuma gue makin kesini kok kayak ngapain ya gue harus ngomongin ngapain ya gue harus gituin orang gitu, kayak apalagi tuh gue tuh sebenarnya ngindarin yang namanya podcast sama ngindarin sama yang namanya bikin statement. Misalnya ada sebuah fenomena lah gitu ya, terus gue kasih opini karena gue nggak mau berbeda pendapat sama orang aja gitu. Jadi gue takut kata-kata gue tuh akhirnya digoreng sama orang gitu. Jadi gue kayak ngapain nih gue ngasih pendapat gitu loh. Jadi gue kayak takut gitu sebenarnya. Tapi kenapa lo kayak gitu, karena trauma atau gimana? Karena lo pernah ngasih pendapat apa gitu terus lo dibully akhirnya gara-gara pendapat itu? Enggak sih, maksud gue ngeliat banyak orang-orang aja gitu, kayak mungkin mereka punya pendapat tentang A gitu, misalnya fenomena A gitu kan. Terus mereka ada public figure yang ngasih pendapat, terus pasti pro kontra gitu. Tapi kayaknya ya kan gue nggak hidup di situ juga gitu ya, ngapain gue harus mengutarakan hal itu gitu. Jadi kayak banyak banget kayak gue kayak pengen balas, terus gue mikir lagi nih, pantas nggak ya gue kayak gitu. Walaupun emang kadang-kadang sih kayak kalau lagi pengen bercanda ya ada aja gue gitu. Kayak kemarin semalam baru. Ada apa? Ada apa semalam? Nggak, kayak ada orang tuh kan suka ngatain fisik ya. Jadi ada orang tuh ngatain Rachel, terus tiba-tiba boy ngatain cewek gue nih. Pas gue buka mukanya, ya muka jelek-jelek juga. Gue kira ya maksudnya itu mah iseng-iseng aja. Cuma kalau yang pendapat panjang, gue kok nggak kayak gini. Aduh, gue simpen aja dulu deh gitu ya. Tapi berarti ini lo udah ngerasa ini udah waktunya lo ngomong nih kayaknya nih ya. Iya, soalnya kenapa ya? Gue tuh lebih banyak sih sebenarnya di TikTok sih bang ya. Kenapa ya? TikTok tuh mungkin gini. Gue ngerasa mungkin kalau kita di Instagram, ini walaupun sebenarnya TikTok sama Instagram tuh punya following dan punya for you. Kalau di Instagram kan juga ada explore kan. Cuma kalau di TikTok tuh orang tuh lebih suka buka explore, FYP kan. Jadi mungkin banyak banget konten-konten yang sebenarnya mereka nggak pengen lihat, tapi akhirnya mereka lihat dan akhirnya mereka jadi kayak ya emang gue nggak suka sama dia atau gue nggak suka sama konten dia, terus akhirnya juga ikut-ikutan ngomong hal yang nggak sepatutnya aja gitu. Dan gue lebih sering nemuin kenapa ya di TikTok tuh banyak banget keributan, tapi di Instagram kok gue ngeliat komen gue adem-adem aja gitu. Kenapa berbeda gitu, kayak ya dari semisal ngomongin band gue deh gitu kan, band gue
di TikTok tuh banyak banget kayak misalnya fancam, terus misalnya pertama lagu gue yang PMS gitu ya, lagu gue yang PMS, tiba-tiba ya setiap gue manggung ya pasti ada aja yang ngerekam dong dan iseng aja masukin ke TikTok, terus tiba-tiba orang bilang ini orang nggak punya lagu lain apa ya gitu. Terus kayak, ya banyak. Padahal itu bikinnya udah satu album tuh. Banyak anjingnya gitu. Terus kayak maksud gue, terus tiba-tiba orang tuh ngomenin bajunya Kai gitu kan, bajunya Kai, terus kayak ini orang nggak punya apa bajunya kenapa selalu gitu tapi kayak mungkin kayak itu punya alasan tersendiri dan dia tuh punya porsinya sendiri. Mungkin dia kalau main di festival, pernah waktu main di Bali dia emang bajunya udah terbuka, tapi kita lagi main di pinggir pantai gitu. Kalau lu ngundang gua ke pensi, ke Istana Negara, ke sekolahan, kita juga nggak mungkin pakai hal itu sama dengan kita. Ya kita pakai bikini, kita pakai ke pantai, kita ke kondangan, ya kita nggak mungkin pakai baju terbuka kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah kalau yang gitu-gitu tuh lo nggak pernah nge-counter tuh walaupun di TikTok banyak, lo diemin aja akhirnya. Iya karena, nah pada akhirnya gue tuh kayak balik lagi ke tadi, gue kayak pengen balas tapi kayak enggak deh gitu kan. Tapi itu setiap gue ngeliat di TikTok, gue tuh sebenarnya buka TikTok tuh kadang-kadang pengen ngeliat ada apa sih tentang kayak apa pandangan orang tentang hidup gue gitu. Kadang-kadang kayak gitu aja, terus kayak oh ini pertanyaan berulang lagi ya, apa statement ini berulang lagi gitu ya. Sampai akhirnya kayak kemarin akhirnya baru banget semalam kan lagi rame 1975 kan. Iya. Ternyata ada juga orang yang tetap ngomong ini orang lagunya apa sih? Oh ternyata bukan gua doang ya. Orang-orang maksud gua ya kan lo bisa nggak semua hal itu harus lo tahu dan kenapa sih lo nggak bisa ngehargain tentang orangnya aja gitu, maksudnya tentang karyanya aja, kenapa sih kayak gitu loh. Tapi akhirnya lo lebih nyaman di Instagram atau di TikTok jadinya? Tentu Instagram. Karena TikTok gue sebenarnya juga gue tuh nggak pengen punya TikTok kan, makanya nama TikTok gue juga aneh, bukan nama gue, bukan Okin, karena gue nggak terlalu suka dan tapi pada akhirnya itu mengharuskan gue buat main kadang-kadang buat promo lagu karena kenapa ya gue juga nggak tahu di zaman sekarang ini promosi lagu yang paling lumayan aktif ya di TikTok gitu kan. Jadi kayak wah banyak banget tuh lagu-lagu lama kayak Nothing Gonna Change My Life For You atau apapun lagu lama kok bisa naik lagi ya gitu. Akhirnya gue mempelajari kayak ternyata TikTok tuh buat promosi lagu tuh sangat amat ampuh gitu. Tapi bener yang lo bilang tadi di Instagram bahkan yang ngata-ngatain Kai segala macam, gue jarang lihat sih. Jarang lihat kan di TikTok gitu. doang kayaknya. Di TikTok iya. Menurut lo kenapa bang? Apa nih kan lo kan main sosial media nih, udah dari Twitter ya kan. Beda ininya aja sih, beda marketnya, netizennya juga beda kan. Di Twitter kan juga kayak gitu kan. Iya. Twitter itu sebenarnya mirip-mirip sama TikTok rakyatnya nih. Cuman bedanya TikTok kayak video aja. Tapi di Instagram memang menurut gue so far sekarang yang paling aman, tentram, sentosa sih. Iya. Di compare sama semuanya ya. Iya juga sih. Mungkin karena emang kualitas orangnya juga beda kali ya. Mungkin. Nah ini nih yang bakal dipotong nih yang kayak gini nih. Ini yang lo ngomongin tadi dipotong, ntar kita lihat ya komentarnya kayak gimana ya. Tapi lo sekarang lagi sibuk apa, Kin? Gue sekarang lagi sibuk ya ngeband, lagi sibuk mau bikin album lagi sama siaran sih paling gue sekarang. Siaran tuh lo tiap hari atau gimana sih? Nah siaran itu gue yang sebenarnya Sabtu Minggu Senin Selasa. Jadi tapi beda program gitu. Nah kalau yang Senin Selasa tuh emang lebih banyak interaksi sama orang. Sementara Sabtu Minggu itu tuh emang gue khusus ngomongin musik. Jadi bisa tapping gitulah buat gue save buat Sabtu Minggu kan gue banyak ngeband kan. Dan yang hari yang paling aman gue buat siaran ya Senin Selasa gitu, karena Rabu Kamis Jumatnya gue ada kemungkinan manggung gitu. Ini tuh gue tuh udah nyusun ya apa yang mau kita obrolin sama Okin. Kayaknya ini sesi pertama kita ngobrolin keluarga dulu kayaknya. Boleh kayaknya, Kin ya. Boleh. Lo masih ingat rasanya berkeluarga, masih ingat? Masih. Kan ini kan tadi kan yang gue lihat ya, yang lo obrolin tadi juga lo sibuk ngeband, lo sibuk siaran segala macam gitu. Sementara kan lo juga harus co-parenting sama Rachel kan. Betul. Lo ngebaginya gimana sih? Ngebagi antara kerjaan lo sama anak lo, apalagi udah nggak satu rumah kan. Nah tapi justru gue ngerasa gue banyak hal yang bisa gue lakuin itu ketika gue udah divorce gitu. Karena uniknya maksud gue dulu tuh selalu pengen mendedikasikan hidup gue dari anak gue matanya terbuka sampai tertutup itu tuh ada gue. Karena ya alhamdulillah di saat itu juga banyak kerjaan gue yang bisa gue remote dari rumah. Dan di saat itu juga band gue belum seaktif-aktifnya kayak sekarang gitu. Jadi wah gue kalau bisa nih ya Biro sama Cava dari dia bangun sampai dia tidur dia harus ada gue nih, harus ada gue di rumah lah at least lah. Nah malam nih gue terserah, gue mau meeting, gue mau party, kayak gue mau ngapain ya terserah. Karena
ya gue ngerasa gue harus sama mereka kalau mereka udah masih bangun gitu. Jadi ya gue tuh banyak banget dulu kayak meeting tuh gue nggak tahu nih kalau tanggal segini bisa apa enggak. Kalau malam gue pasti bisa deh gitu. Jadi kayak banyak banget. Kecuali kalau penting banget nih meeting, oke, bisa gue ninggalin rumah. Itu gue dulu kayak rada nggak tega gitu ninggalin rumah. Nah setelah gue co-parenting, jadi kan gue punya jatah misalnya seminggu. Lo ngebaginya tapi gimana sih sama Rachel? Seminggu. Sebenarnya kita nggak punya pakem yang pasti ya. Jadi kayak Cel tanggal 14 sampai 19 sama aku ya tanggal segini, ntar sama kamu. Kita tuh bisa negosiasi. Enggak, ternyata tanggal segini aku mau ada ajak anak-anak ke sini misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa, sesantai itu sih sebenarnya. Kalau misalnya nih kan kita sering lihat nih Rachel lagi keluar kota misalnya dia ada urusan atau acara apa. Itu anak-anak sama loh. Sama gue. Nah cuma kalau misalnya emang ternyata gue lagi kebetulan nggak bisa juga, kan emang di Rachel kan sering ada nyokapnya juga kan. Jadi ya lebih sama nyokapnya juga. Cuman untungnya anak lo nggak rewel ya. Maksudnya ditinggalin juga mereka nggak nangis minta ikut atau apa gitu. Enggak sih, mungkin kalau gue nggak ngerti ya, mungkin gue tuh ngerasa mereka tuh setiap rumah tuh punya karakternya masing-masing gitu. Kayak mungkin mereka udah terbiasa di rumah gue, dia tahu leadernya gue, di rumah sana dia tahu leadernya Rachel gitu. Kalau di rumah gue tuh Biru tuh selalu marah kalau dia bangun tidur mau sekolah pamitan gue nggak ada misalnya itu. Sama kalau dia pulang sekolah gue nggak ada. Cuma misalnya dia udah ngeliat gue pulang sekolah misalnya ada nih udah salam gini terus gue izin mau kerja dulu ya gini ya emang kadang ada sih kayak kerja mulu gini mereka tuh dia udah mikir sampai kayak gitu. Cuma ya bisa. Cuma kalau misalnya gue nggak ada, nah itu gue merasa berdosa banget kayak wah gue harus nungguin dulu nih dia sampai pulang rumah gitu loh. Tapi kelihatan nggak mereka kadang lebih happy di rumah Rachel atau lebih happy di rumah lo atau sama aja? Sama aja. Sama aja sih menurut gue. Soalnya kan di luar itu kan banyak yang bilang lo sama Rachel itu gagal sebagai suami istri, tapi lo sukses sebagai orang tua gitu. Lo nanggepin pernyataan itu gimana, Kim? Gimana ya, maksud gue karena kita sama-sama sayang banget sama anak kita ya. Gue juga nggak ngerti ya gue kenapa sesayang itu sama mereka gitu. Gue kayak nggak bisa ninggalin mereka. Jadi kayak kita punya satu visi misi yang sama aja. Kalau misalnya ya sampai kapanpun kita harus ngebesarin mereka nih. Jadi ya mungkin salah satu keuntungan bukan keuntungan juga ya, maksud gue mungkin karena mereka udah terbiasa dari kecil, mungkin mereka jadi nggak terlalu shock gitu. Gue nggak ngerti misalnya gue divorce-nya di umur mereka 10 tahun, mungkin mereka akan lebih berasa lagi gitu. Jadi kayak mungkin mereka tuh sekarang nggak ngerasain gue sama Rachel tuh berpisah, cuma mereka ngerasain ya mungkin ternyata orang tua itu ada rumahnya di sini, ada rumahnya di sini, mungkin kayak gitu kali ya. Sampai mungkin akhirnya mereka mengerti gitu. Jadi ya mungkin karena alhamdulillah gue sama Rachel punya satu visi misi yang sama. Kita nggak pengen anak-anak kita menderita gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih co-parentingnya berjalan dengan mulus-mulus aja sih. Nggak mulus-mulus juga sih. Ada aja sih masih berantemnya. Tapi kan kemarin kan ya kan sempet rame ya waktu itu ya masalah ulang tahunnya Biru. Oh iya. Itu tapi sebenarnya gimana? Lo sebenarnya udah janjian sama Rachel. Ini mungkin flashback dikit ya. Dikit. Jadi waktu itu sempat ada agak tegang dikit kayaknya ya, gara-gara menurut Rachel kalian udah janjian jangan surprisein Biru duluan, tapi ternyata lo surprisein duluan. Ya itulah, ada percekcokan sedikit. Tapi maksud gue pada akhirnya apapun masalah yang kita laluin berdua gitu, pada akhirnya kita ya kembali lagi visi misi kita kan mau ngebahagiain anak-anak nih. Misalnya sama-sama tujuan kita tuh satu, kita ngebahagiain anak kita. Jadi ya kita nggak boleh berantem gitu. Tapi nggak mungkin nggak berantem dong. Ada aja pasti maksudnya kan? Ada aja, ya banyak sih. Cuma makin kesini ya masalahnya ya makin mengerucut aja sih menurut gue. Kayak udah beres deh. Kayak misalnya gini. Apa biasanya apa? Masalahnya apa tuh biasanya? Apa ya? Misalnya untuk sekecil untuk kita berpasangan masing-masing gitu misalnya. Misalnya mungkin dulu gue ada cemburunya dikit, tapi cemburunya bukan dalam arti gue cemburu pacarnya sama Rachel ya. Misalnya si cowoknya sama anak gue gitu. Mungkin gue ada cemburu ya, tapi sekarang gue berpikir kayak anak-anak gue nggak bakal ketukar kok, bapaknya siapa, ibunya siapa, jadi ya terserah aja gitu kan. Rachel juga mungkin pernah bilang di Instastory-nya gitu kalau ya emang dia sama cowoknya juga nggak pernah bermesra-mesraan di depan anak-anak gitu. Dan
Ya udah, karena emang dari dulu di rumah Rachel tuh emang banyak orang, banyak teman-temannya main, jadi kayak ini ngerasa temennya aja udah gitu. Tapi lo ada ngasih aturan gak sih, misalnya kayak pacar jangan dibawa ke rumah lah gitu, yang gitu-gitu ada nggak? Sebenarnya udah bukan hak gue lagi ya untuk mengatur ya. Sebenarnya kayak ya, tapi balik lagi karena emang maksudnya ini konteksnya buat anak ya, bukan posesif ke Rachel nih. Sebenarnya iya, karena balik lagi karena juga Rachel ngasih tahu ke gue, dia juga emang nggak pernah pelukan, dia juga nggak pernah membuat anak-anak seakan ini ada orang tua baru lo loh, nggak kayak gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, gue tahu kalau lu juga bisa ngasih yang terbaik buat anak-anak lo, lu juga bisa mikir lo udah dewasa, jadi kayak udah terserah aja gitu. Ini unik nih, soalnya kemarin kan kita tuh sering banget ngeliat di Instagram kayak kemarin yang baru-baru ini lo sama Rachel, sama Regina, sama Salim. Itu kalian janjian atau nggak sengaja sih kalau kayak gitu-gitu? Ya kemarin sih kebetulan emang karena sama-sama di Bali, ya akhirnya malamnya janjian gitu. Cuma maksud gue ya karena kita sama-sama udah berdamai dengan diri kita sendiri aja sih. Dan akhirnya hubungan kalian berempat baik aja? Baik aja, baik-baik banget. Baru baik-baik aja atau dari awal emang nggak kenapa-kenapa? Kalau guanya sih baru. soalnya kan ya ada obrolan kan. Emang dari awalnya kan sebenarnya lo belum selegowo ini kan. Betul. Lo masih sebel juga kalau misalnya ada cowok yang akhirnya main ke rumah lo segala macam. Enggak main, cowok main ke rumah gue. Bukan, maksudnya ke rumahnya Rachel. Enggak maksud gue, bukan mainnya, maksud gue kayak aduh sama anak gue apa kayak gimana gitu ya kan. Cuma enggak pada akhirnya gue sadar kok kayak Biro sama Cafa tahu kok bapaknya siapa gitu. Jadi kayak udah bebas aja. Mereka udah ada pertanyaan-pertanyaan gitu gak sih sebenarnya? Ini gimana, ini siapa, kok misah gitu? Pernah ada obrolan itu gak? Mungkin mereka lebih kayak Biro mungkin yang lebih peka ya. Kalau Cafa kan mungkin udah terbiasa banget dari kecil. Ya kayak yang orang-orang tahu ya, Biro pernah mempertanyakan hal itu gitu. Cuma kayak capek bolak-balik gitu doang. Tapi mereka kayaknya nggak secara kayak kok nggak tidur bareng lagi ya, kok nggak bareng-bareng lagi, nggak juga sih kayaknya. Kan pernah tuh ada tuh Rachel ngepost video yang Biru nangis-nangis, yang intinya Biru bilang kenapa kalian nggak tinggal bareng lagi aja segala macam. Lo gimana tuh? Sedih juga sih ya. Cuma maksud gue apa ya? Gue tuh kadang-kadang suka surprise gitu sih dengan Biru yang udah dewasa banget gitu. Maksudnya pemikiran dia tuh udah dewasa. Ya maksudnya balik lagi kayak cerita Bali tadi, gue tuh cuma jadi si Biru tuh ngajakin gue ke Bali kan, karena mereka emang udah punya plan ke Bali. Si Biru ada summer camp di sana, terus gue cuma mengiyakan doang, iya nanti nyusul gitu. Ternyata beneran ditagih gitu. Jadi kayak wah ternyata Biru tuh pemikirannya udah gede banget gitu ya. Jadi kayak wah udah nggak bisa ngasal ngomong nih kita gitu. Kalau lo sekarang sama Rachel, hubungan kalian ada di tahap mana nih, Kin? Apa tuh? Buat si anak-anak ini apakah udah sama-sama berdamai atau baru lo doang yang berdamai, Rachel yang belum, apa gimana? Udah. Berarti mau siapapun pacar lo, siapapun pacarnya Rachel, kalian udah aman aja? Nah, nggak tahu. Kalau yang untuk sekarang ya iya. Oh gimana sih? Ya, untuk sekarang ya iya. Karena kan gini, maksudnya ini konteksnya udah bukan hubungan lo sama Rachel lagi ya, ini hubungan kalian co-parenting sama anak gitu. Pasti kan ada nggak sih perasaan kalau misalnya tiba-tiba Rachel, misalnya lo tahu Rachel sama cowok yang kayaknya nggak bagus nih buat anak gue nih gitu. Apa yang lo lakukan tuh kalau misalnya itu kejadian? Kayak Rachel lebih pintar dari gue. Kalau memilih orang. Gak gue percaya. Aman aja sih. Aman aja berarti ya. Aman aja. Ada tips nggak Cel? Kin? Apa? Co-parenting. Tips co-parenting yang pertama, menurut gue kita harus berdamai dulu sama kenapa alasan kita berpisah. Dan yang kedua, ya lo harus punya satu visi misi. Kalau jangan sampai anak-anak kita yang ngerasain hal yang gimana ya? Maksud gue broken home kan bukan dalam arti lu berpisah juga kan. Mungkin dalam bisa juga dalam satu rumah, tapi rumah itu ternyata panas gitu. Rumah itu gak memberikan kehangatan gitu. Kalau misalnya gue pernah baca ada netizen tuh pernah ngomong gitu di sebuah komentar, sebenarnya emang anak broken home itu yang pada pisah itu mungkin sakit gitu. Tapi kalau mungkin dalam satu rumah lebih sakit. Jadi kita pilih sakit yang lebih minim aja deh. Gitu. Jadi gue tuh menyentuh gue sih. Oh iya benar juga ya. Jadi semuanya tuh emang mungkin ada sakitnya. Cuma kita pilih sakit yang paling minim deh yang mana gitu. Mungkin ngeliat gue kayak gini sama Rachel ya, mungkin anak-anak gue
ketika gede mereka akan lebih ngerti dan mungkin akan lebih bahagia daripada gue harus memaksakan demi anak. Mungkin ada yang tetap satu rumah tapi mereka nggak harmonis terus jadi open relationship, mungkin ya banyak lah hal-hal kemungkinan kayak gitu kan. Nah, Salim kan udah dikenalin nih ke Biru Cavan. Regina gimana? Udah dikenalin nggak? Nah kalau hal ini tuh gue tuh punya prinsip yang beda gitu sama Rachel ya. Kalau gue tuh emang nggak mau ngenalin sih sebenarnya. Kenapa? Apa ya? Mungkin ngenalin. Mungkin kalau ada momen-momen yang tepat gue bakal ngenalin. Tapi kalau misalnya kayak melibatkan banyak hal gitu, kayak misalnya Rachel sama Salim ke anak-anak, gue sih enggak sih. Gue tuh apa ya, ngerasa kayak dia tuh nggak butuh ibu baru kok gitu. Jadi kayak ibu juga masih hidup, masih sehat, ngapain gue harus ngenalin gitu. Maksudnya ngapain gue harus melibatkan dia. Cuma gue nggak menyalahkan prinsip Rachel juga dengan dia membawa itu ke anak-anak, karena juga Rachel pun membawanya dengan ya gue nggak mesra-mesraan kok gitu kan. Jadi ya udahlah, kita punya prinsip masing-masing aja. Anak lo udah dikenalin tapi ke Regina? Belum sempat. Belum sama sekali. Belum sempat. Regina suka anak kecil nggak? Nggak tahu ya. Oke, kita ini mulai masuk nih ke bahasan berikutnya nih. Ini love life lo sekarang nih sama karir. Kan bukan ini yang mau dicurhatin ya. Nggak apa, nanti kita ngalir aja. Boleh. Lo seserius apa Gin sekarang Gin? Gue tuh sebenarnya di tahap, jadi gini, gue pernah ngomong dulu, ini sekalian gue ngelurusin aja. Jadi gue dulu pernah pas abis divorce tuh sebulan gue podcast sama Onat lah. Terus di situ ada kata-kata yang teringat banget sama netizen. Gue bilang gue nggak akan nikah sampai anak gue ya minimal 17 tahun lah, 10 tahun lagi gue bilang. Karena gue nggak mau nih tiba-tiba gue nikah sama orang, terus pas giliran dia datang ke rumah, kok dia merasa asing ya di dalam rumah dia sendiri ya, karena udah ada keluarga, ada gue nih, belum lagi gue punya anak lagi nih dari istri baru kan. Ini kok gue masuk ke rumah siapa ya? Gue tuh nggak pengen ngerasain hal itu. Cuma setelah itu gue pernah cerita lah sama beberapa guru agama. Gue nggak dibolehin ngomong kayak gitu, karena kalau gue ngomong kayak gitu, lo sama aja menyalahkan takdir Allah. Katanya Oke. Tapi di otak gue tetap berpikir kayaknya gue nggak mau, emang belum mau secepat itu nikah gitu. Gue tuh mikirin anak-anak gue, gimana kalau gue punya anak lagi gitu kan. Tapi kalau menjalin hubungan, gue tuh sekarang tuh di tahap gue pengen serius. Tapi seriusnya dalam arti gini, lo komit, gue komit. Tapi kalau dalam waktu dekat lo menuntut buat nikah, kayaknya gue give up dulu deh gitu. Iya, soalnya kan di podcast sebelumnya itu kan lo pernah ngomong sebenarnya kayaknya hidup lo udah lengkap juga nih, lo udah punya anak juga, lo ngerasa nggak butuh nikah lagi juga. Itu cewek lo gimana menanggapi statement itu gitu loh? Kayaknya belum tahu deh. Canda. Saya apa ya? Gue bukannya nggak mau nikah lagi sih. Gue mau. Gue tetap sebagai manusia tuh lo pasti butuh seseorang buat home kan. Gue bisa dibilang gue selama 2 tahun ini gue bener-bener berpetualang lah intinya kan. Oh, gue tahu sekali itu. Sering ketemu sama Ogin. Ya pokoknya gue berpetualang banyak hal, dan pada akhirnya ya gue menemukan satu jawaban ya, kalau yang lo butuhin ya, walaupun misalnya lo huru-haran nih sama temen lo nih sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, senang-senang kan di saat itu kan. Lo punya teman yang banyak, lo punya sahabat yang baik-baik. Tapi ketika lo di rumah, ya lo balik lagi, lo merasa sendiri karena lo nggak punya tempat buat pulang gitu. Nah ya gue tuh butuh hal tersebut gitu. Gue butuh orang yang menenangkan gue, orang yang gue anggap bisa gue jadikan sebuah rumah yang menceritakan keluh kesah gue gitu. Cuma ya gue nggak tahu, maksud gue, ya gue pengen serius aja sekarang. Cuma gue kalau misalnya lo nanya mau stepnya sampai mana, mau sampai mana dalam waktu dekat ini, gue juga nggak tahu. Trauma ada nggak Gin? Trauma apa? Ya kan beberapa kali sempat ada yang disemprot sama orang tua. Ada yang disemprot sama orang tua cewek lo lah segala. Lo ada trauma gak sih? Itu ada yang mau lo luruskan gak sih itu? Nggak ada. Lo nggak mau bahas sama sekali? Nggak usah lah. Itu lo nggak ngasih statement sama sekali loh Gin, yang itu? Yang mana? Yang itu, yang pas lo disemprot itu. Karena ya nggak tahu juga ya, apa yang mau dilawan ya. Nih takut salah ngomong nih. Ya emang karena waktu itu kejadiannya emang nggak sengaja ketemu, emang bener-bener nggak sengaja ketemu. Tapi gue tuh janji. Nah ini adalah misi perdamaian gue Rachel sama Salim pertama.
Gara-gara itu? Nggak, gue pengen ketemu sama mereka karena gue udah ngerasa harus berdamai nih sama mereka. Cel, kenalin dong sama Salim, mau ngobrol nih sama dia gitu. Ya udah, gue ke sebuah klub malam waktu itu ketemu mereka, ya tiba-tiba ada dia. Ya udah, terus ya namanya lagi mabuk orang. Ya udah foto aja gitu. Tapi emang nggak ngapa-ngapain juga. Ya, terus ternyata rame gara-gara itu. Iya, ada temennya Rachel yang motoin. Ya udah. Nah, kalau sama close friend gitu lo trauma gak sih, atau lo masih ajar aja? Sama close friend gue mau filter sih. Mau filter. Udah mulai lo keluarin. Kira-kira yang nggak deket-deket amat nggak usah lah gue masukin nih. Gitu. Oke. Tapi kan waktu itu juga bukan close friend gue. Iya. Teman-teman gue. Benar. Aman-aman aja. Oke. Kin. Lo inget itu nggak, Kin? Lihat deh. Lo pernah posting, terima kasih Tuhan 28 tahun saya hidup, saat ini alhamdulillah sudah 85% dari apa yang saya bayangkan. Sisa 15 lagi nih. Udah tercapai belum itu 15% ya hidup dari panggung ke panggung? Sebenarnya gue udah nggak punya impian lagi. Maksud gue gini, gue tuh tinggal pengen maintenance yang udah ada aja gitu. Misalnya alhamdulillah gue udah punya sebuah grup musik yang ya lumayan juga gitu kan, udah sempat masuk AMI Awards juga gitu. Ini sorry gue potong dikit ya. Ini gue callback nih, barangkali ada yang nonton podcast lo sama Erika. Iya. Jadi waktu itu di situ Okin ngomong kalau dia ngerasa hidupnya itu udah 85% karena lo udah punya rumah, lo udah punya mobil yang lo suka, lo udah punya anak segala macam. Sisa 15%-nya impian lo adalah hidup dari panggung ke panggung. Iya. Konteksnya itu. Nah, lanjut. Iya, alhamdulillah itu kan waktu kalau nggak salah bulan Mei ya, dan masih pandemi juga kan. Terus gue waktu itu baru rilis satu lagu juga gitu, terus belum bisa manggung-manggungan. Ya alhamdulillah setelah itu udah mulai lumayan, COVID udah lumayan reda, udah bisa manggung-manggung lagi, udah bisa main di tempat-tempat yang gue nggak nyangka-nyangka gitu. Nah kalau dibilang persennya jujur gue nggak bisa. Kalau sekarang gue udah nggak bisa mengutarakan persennya, cuma gue kayak pengen gimana caranya gue bisa memaintain hidup gue aja sih. Kayak gimana band gue bisa terus berkarya, band gue bisa terus punya sesuatu yang bisa dinikmati pendengar gue terus. Gue bisa menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Terus gue juga mungkin gimana gue bisa mensejahterakan kru dan semuanya. Baik itu pun di misalnya gue punya satu bisnis juga, gue gimana gue bisa mensejahterakan karyawan-karyawan gue. Terus ya gue udah bisa siaran juga alhamdulillah gitu. Jadi kayak wow, ini udah tiga impian yang sebenarnya udah tercapai. Tapi gue pengen gimana gue bisa memaintain ini tiga-tiganya agar mungkin lebih maksimal lagi gitu. Tapi kalau misalnya gue ditanya apalagi sih yang belum kecapai, belum ada kalau di luar konteks ini gitu. Cuma mungkin kalau di band gue masih pengen dapat piala, gue masih pengen bikin album lagi. Kalau mungkin di siaran gue juga pasti pengen banyak hal yang gue pengen capai. Cuma kayaknya kalau di luar konteks ini gue udah nggak ada lagi yang pengen gue capai deh gitu. Terus kalau misalnya lo udah 100% ya, udah dapat semua apa yang lo pengenin? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Maksud gue di dalam hal-hal yang gue pengen, yang udah gue capai ini masih perjalanan masih jauh gitu loh bang. Kayak iya kan, ngerti kan. Tapi itu lumayan tercapai loh apa yang lo omongin tahun lalu. Lo pengen AMI Awards, lo pengen dari panggung ke panggung, segala macam. Alhamdulillah. Omongan doa lo berarti kan? Benar maksud gue jangan-jangan doa lo yang nggak mau nikah jangan teraminin juga ntar. Jangan juga sih kalau itu ya. pengen. Tapi gue banyak banget dari hidup gue yang terjadi dalam karena manifesting. Gue percaya sih manifesting dan doa tuh kayak semua hal yang lo omongin, wah kayaknya bakal terjadi kalau emang lo benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Lo kan sebelum Oka ini kan lo udah punya beberapa band ya, mungkin ya. Lo udah banyak cerita juga di mana-mana. Apa yang bikin beda Kin, band lo yang sekarang nih sama yang sebelum-sebelumnya? Yang jelas lawan gue tinggal satu. Ya maksud gue apa yang lo dapat yang ada di Oka yang nggak ada di yang lain gitu? Karena kepalanya kita cuma dua sih sebenarnya. Tapi ya ada manajer gue satu lagi yang benar-benar ngebantuin gue dari nol gitu. Jadi dan gue kan ngeband sama Kai kan juga udah dari pandemi itu kita sempat reguleran gitu kan, dari kafe ke kafe. Di mana kita di saat itu benar-benar seminggu tuh bisa manggung 5 kali 6 kali seminggu karena kita reguler kan. Dan kita ketemu tiap malam, kita abis manggung kita party bareng, terus kita nongkrong bareng selama 2 tahun. Ya akhirnya gue lebih banyak mengenal dia waktu gue reguleran itu sampai akhirnya
wah kayaknya dia orang yang cocok buat gue juga ya gitu, buat gue jadikan, buat gue ajak ke industri yang lebih serius gitu. Ini berarti sebenarnya emang udah hampir lengkap sih, maksudnya kayak ya urusan percintaan lo udah kelar lah ya. Iya. Amin, kelar. Maksudnya lo sekarang juga udah lagi nyaman juga gitu. Band lo juga laku banget, lo juga udah tiap minggu udah pasti manggung juga, siaran cita-cita lo kecapean. Bisnis Kin. Iya. Bisnis gimana Kin? Update-nya. Kalau yang gue bangun nama Rachel dulu, alhamdulillah tuh aman-aman aja. Sampai sekarang udah 7 tahun kali ya, udah 7 tahun. Sisa apa sih sekarang? Taichan goreng masih ada ya? Taichan goreng, iya tuh Taichan goreng masih ada. Terus ini gue jawab tapi nanti di sensor ya. Oke. Gak aman, tidak aman. Kenapa? Wah, ini jadi salah satu bisnis gue yang pertama yang sama orang ya. Oke. Bisnis gue pertama yang sama orang. Kalau Taichan goreng itu pure lo sama Rachel. Pure gue sama Rachel yang ngebangun. Itu harta gono geni sekarang jadi punya siapa tuh? Alhamdulillah tetap punya saya. Tapi balik lagi duitnya kan saya setor terus. Iya. Saya setor terus. Nah ini bisnis pertama lo sama orang lain. Ini bisnis pertama gue sama orang lain yang gue waktu itu menganggap kenapa gue mau mengambil bisnis ini, karena yang pertama gue menganggap wah ini orang udah orang-orang gede nih gitu kan. Masa sih gue bakal dikadal-kadalin gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi ternyata ini tuh menurut gue punya sebuah produk yang menarik gitu kan. Punya sebuah produk yang menarik. Terus di handle juga sama orang yang menurut gue besar gitu kan. Tapi ternyata kok makin kelamaan manajemennya makin hancur gitu. Manajemennya hancur. Terus gue juga nggak ngerti karena tugas gue di sana gue cuma memarketingkan gitu kan. Gue marketingin, gue promosiin. Tapi gimana gue bisa terus mempromosikan kalau sementara manajemen lo hancur gitu loh. Jadi gue mungkin di saat podcast ini diambil pun gue juga masih mempertanyakan dan masih memperjuangkan apa yang gue pengen tanya gitu sama orang yang bersangkutan gitu. Oh maksudnya ini lagi ada problem di manajemen dalam? Bukan, iya nggak problem, belum konflik banget. Cuma gue lagi mempertanyakan apa yang harus gue pengen pertanyakan sih gitu. Dan sepertinya sih emang ada yang tidak beres gitu. Oke. Ada yang tidak beres. Tapi kan itu antara lo dan lo dan partner lo. Iya. Kalau antara lo dan mitra-mitra yang lain aman? Sebenarnya gue juga kalau secara langsung gitu ya. Secara langsung sih gue nggak jarang banget dapat kontekan langsung gitu, yang mungkin karena lo nggak ngehandle manajemen. Betul. Cuma ya di satu sisi kan gue juga harus memperjuangkan mereka juga gitu kan. Dia juga nama gue yang jadi jelek sih gitu kan karena padahal kan gue udah melakukan tugas gue gitu. Tugas gue di awal gue udah memperkenalkan nih produk dan orang-orang suka dan ternyata emang bener produknya bagus. Nah sisanya nih gimana gue bisa terus memaintain ini kalau sementara manajemen lo bobrok gitu kan. Dan gue juga sampai sekarang gue juga nggak tahu nih dalamnya kayak gimana gitu. Jadi gue sebenarnya udah mempertanyakannya dari tahun lalu ya. Mungkin ini juga ada. Jadi gue punya partner. Nah partner ini punya partner lagi nih. Nah mereka sedang ada lebih serius lagi. Mungkin setelah podcast ini ada berita lagi mungkin, nggak tahu. Aduh gue tahu lagi sebenarnya tapi nggak boleh ngomong. Oke. Tapi so far masih belum ada yang gimana ya. Belum ada siapa yang nuntut siapa, belum ada ya. Masih ngobrol musyawarah. Masih musyawarah. Oke. Kita sih ngedoain aja semoga cepat beres ya gini. Amin. Soalnya itu kan kasihan, soalnya maksudnya selain hubungan lo sama partner lo itu kan menyangkut sama hubungan kalian dengan mitra kalian juga kan. Iya, maksud gue jadi kedepannya orang nganggep gue jadi kayak lo nggak mau nama lo yang jelek padahal lo ngerasa itu manajemen gitu. Iya, karena ya gue udah melakukan tugas gue gitu kan. Oke. Nah. Yang lain gimana Kin? Kedepannya lo bakal ada berencana mau bisnis lagi atau udahlah gue fokus musik aja udah? Pengen sih, cuma ya mungkin lebih milih aja gitu ya. Karena kan ya gue ngerasain juga soalnya. Maksudnya kan gue pernah kayak gitu juga. Salah pilih partner gitu. Kayak kita udah jor-joran promoin segala macam, ternyata manajemennya gak siap. Terus karena face-nya face kita yang dicaci maki. Gue ngerasain juga. Dan emang perjalanan ya nggak enak emang. Fase aja gitu. Iya, makanya semoga cepat beres ya. Harus belajar. Oke, Kin, ini kan kemarin kayaknya
dari story lo yang itu tuh, kayaknya kan banyak banget ya unek-unek yang mau lo sampaikan selama 1 tahun terakhir gitu. Ada nggak yang belum keluar Ken? Sebenarnya lo tuh pengen nyampein apa sih? Oh ya, kalau kita flashback lagi yang omong-omongan TikTok yang berulang-ulang nih ya, gue sering banget baca kayak yang pertama emang yang kena Rachel sih, ya dia sering banget dibilang puber kedua, ya kan. Tapi menurut gue gini, puber kedua tuh gue rasa itu untuk orang-orang yang udah masih dalam hubungan pernikahan, soalnya udah umur 40, 50, terus tiba-tiba dia jadi genit lagi mungkin kali ya. Cuma kan sekarang posisinya gue ini udah pisah nih. Emang kita nggak boleh gitu punya pasangan lagi, iya kan? Jadi kenapa harus lo ngatain Rachel atau nggak bilang, gue juga mungkin dibilang puber kedua gitu kayak ini tuh sebuah komenan yang berulang-ulang gitu. Kayak misalnya Rachel lagi sama Salem muncul di story-nya di TikTok gitu kan. Di TikTok kan banyak upload story kan. Terus lagi mesra-mesraan, ih puber kedua gitu-gitu. Apa yang puber kedua, kita kan masih butuh orang. Gak mungkin gitu. Orang lupanya ini, orang ngerasa kalian kayak udah pernah nikah, terus tiba-tiba sekarang jadi kayak gitu lagi. Padahal sebenarnya kan kalian masih muda juga. Lo dulu nikah muda banget kan? Iya muda banget. Lo 23 ya, mana 23. Lo cerai umur berapa? 27. Iya maksudnya kalian berdua bahkan belum 30 tahun juga. Iya. Ya anak-anak lain yang belum 30 juga kayak gitu juga sebenarnya kan. Iya, dan ya posisinya kan kita juga layak buat dicintai lagi gak sih? Iya. Dan maksudnya ya sama aja kayak, ya gue juga punya masa lalu yang mungkin gak enak gitu ya. Gue tuh punya masa lalu yang gak enak. Cuma dibalik masa lalu gue yang gak enak tuh sebenarnya gue punya banyak reason kenapa gue melakukan hal itu gitu. Tapi gue gak bisa share dimanapun karena mungkin itu ranahnya privasi banget itu ya. Tapi ya gue tuh juga pengen berhak buat jadi orang yang lebih baik gitu. Gue tuh juga pengen jadi orang yang lebih, ya gue tuh pengen nunjukin kalau gue tuh sebenarnya nggak kayak gitu, walaupun gue kayak gitu, ngerti gak sih kayak? Kayak gue juga berhak untuk jadi orang yang lebih baik dan gue berhak untuk orang dinilai gitu. Makanya gue tuh kayak bersyukur sama gue punya pasangan sekarang. Dan kenapa gue lama nggak punya pasangan juga karena gue pengen dapetin orang yang nganggep gue tuh masih ada value-nya gitu. Bukan seorang yang punya nama, bukan seorang yang punya duit misalnya gitu, tapi gue tuh masih layak buat dicintain. Gue tuh masih layak buat, lu tuh masih punya value diri gitu. Kayak wow, ternyata masih ada ya orang yang nganggep gue kayak gitu. Gitu sih. Tapi lo capek gak sih? Maksudnya ini lo udah pisah nih sama Rachel nih, tapi lo masih selalu aja dikait-kaitin Rachel lagi. Mumet gak sih lo? Asli, gue gue tuh kenapa ya? Mungkin karena keluarga itu apa ya? Punya fanbase yang militan ya. Iya itu konsekuensi sih. Maksudnya dulu kan kalian juga terkenalnya gara-gara apa namanya couple. Orang ngikutin dari kalian punya anak, dari pacaran nikah punya anak. Ya pasti konsekuensinya pasti orang bakal selalu ngait-ngaitin sih. Pertanyaannya, lo siap tidak akan selalu dikait-kaitkan gitu? Iya maksudnya kalau keluarga itu kan punya fans yang militan ya. Misalnya kayak itu paling gampang buat mengidolakan. Kayak mengidolakan keluarga lu, Arif Tipa mungkin. Iya banyak lah artis-artis yang kayak diidolakan. Dan akhirnya ketika mereka berpisah, si fans dalam penggemar ini tuh kayak tidak terima gitu kenapa harus berpisah. Dan akhirnya menjadi dua kubu juga kan. Jadi dua kubu gitu. Terus kayak ya gue juga masih bingung sebenarnya kan ini udah 2 tahun ya. Kenapa kayak misalnya gue ngupload foto kadang-kadang, kalau dulu tuh zaman dulu tuh bilang kayak mendingan Okin lah daripada ini. Nah kalau sekarang mendingan sama Rachel. Tapi kenapa masih harus ada terus gitu. Dan yang gue bingung, kenapa semuanya itu harus dikaitkan dengan wajah. Kenapa harus bilang cantikan yang ini, kenapa harus bilang itu. Gue tuh bingung banget. Kenapa sih maksud gue semua itu tuh gak harus dinilai dari fisik gitu. Itu gue paling pertanyaan, gue paling gregetan gitu. Kayak cantikan ini cantik cocokan sama yang ini tapi kenapa semua harus dinilai dari wajah gitu. Kenapa? Kan gue juga apa sih ada kepribadian gitu loh. So kenapa sih orang-orang ini gitu gregetan banget gue semua. Ini mungkin ya. Maksudnya kan banyak kan netizen juga apa namanya nggak semuanya orang Jakarta gitu. Ada yang dari luar Jakarta segala macam dan latar belakangnya juga beda-beda.
Mungkin kebanyakan nonton film yang kalau artis mereka nganggap lo artis orang terkenal, influencer ya lo orang yang cakep harus sama orang yang cakep gitu. Jadi akhirnya pada ya gue nggak cakep juga gitu. Iya enggak mungkin gitu. Mereka punya standar sendiri kayak kalau orang kaya tuh harus sama orang kaya gitu. Jadi padahal mungkin mereka lupa di keseharian kita semuanya normal aja kayak manusia biasa ya. Lo bisa suka sama siapa aja, nggak peduli bentuknya kayak gimana, nggak peduli hartanya kayak gimana, nggak peduli terkenal atau enggak. Betul. Bahkan kan ada juga kan yang tiba-tiba pisah nih sama pasangannya, terus tiba-tiba pacaran sama orang biasa. Sekarang pacaran orang biasa kayak gitu kan. Iya sih yang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya ya udah gitu kan. Ya karena kan mereka cuma ngeliat dari luarnya doang kan, kayak ya mungkin di sosmed ya yang dilihat ya cuma mukanya doang, ya. Tapi kan ada faktor lo nyaman mungkin, lo lebih nyaman. Ada faktor apa gitu. Jadi kayak wow. Gue kadang-kadang gregetan juga sih sama komentar orang tuh, pengen marah juga bingung gitu. Tapi kenapa punya mindset yang seperti itu gitu. Ya. Ada lagi gak Gin yang belum keluar nih? Apa ya? Setelah podcast ini kayak udah sih. Udah tuh. Udah. 1 tahun gak ada yang numpuk lagi tuh Gin. Ini kalian ketemu Gin nih di podcast nih tahun depan lagi nih. Sampai jumpa tahun depan lagi. Apa ya? Paling itu sih dulu pas habis podcast Erika tuh gue tuh sempet ada yang mengganggu juga di TikTok. Oke. Jadi ini aneh sih sebenarnya, gue juga aneh. Jadi gue abis Erika kan gue tour kan. Iya. Gue tour. Terus pas di tour itu banyak fancam lah, Terus sebenarnya gue juga jadi ada tiba-tiba ada video. Jadi gue main bass. Gue tuh kalau teknik slap kan petak gitu kan. Nah, terus gue cuma mainin tuh versi nyangkutin tet gitu. Nariknya tuh dari sini. Terus tiba-tiba ada satu orang, ya musisi juga sih, pokoknya orang bisa main lah gitu ya. Terus bikin video gue sampai sekarang lupa tapi orangnya siapa, karena gue juga nggak berani ngeliat gitu ya. Terus ini Okin tuh mainnya bohongan. Gue tuh dalam hati anjing. Kalau emang bohongan ya nggak apa-apa. Cuma terus dia bikin kayak lesson gitu kayak kalau main tuh kalau bunyinya kayak gitu, tuh naik gitu. Terus ini pasti keluar dari sequencer. Bilang anjing. Nah pasti terus akhirnya itu jadi candaan orang-orang gitu tuh, kayak kalau tiap gue manggung tuh kayak emang dia main bassnya beneran. Terus apanya sih. Nah cuma hal yang positif bisa gue ambil dari situ adalah gue tuh orangnya kadang-kadang suka skip. Jadi gue tuh kadang-kadang suka salah mencet emang. Nah kalau itu emang dari sequencer, berarti harusnya permainan gue rapih total. Jadi kalau gue salah, tuh kan bener gue mainnya beneran aja. Nggak, soalnya ini beneran. Tadi kan gue upload foto kita dulu nih sebelum podcast ini. Terus ada DM kayak gitu. Tanyain sama Okin, bang dia beneran bisa main bass atau kayak doang, katanya kayak gitu. Nggak, tapi emang gue mengklaim gue emang nggak jago. Masih banyak banget yang jago dari gue. Tapi gue nggak pernah pura-pura main, karena kalau gue pura-pura main sama aja ngapain gue manggung gitu. Nggak ada kepuasan dalam diri gue dong gitu. Iya gue emang yang jago lebih banyak tuh, banyak emang. Cuma itu video sok tahu banget yang akhirnya bikin fitnah. Anjir kenapa sih gue sampai sekarang tuh kenapa dia bisa ngomong kayak gitu ya, padahal enggak gitu. Tapi kalau bisa sih nahan. Ini kan maksudnya ini unek-unek yang sebenarnya pasti lo sebelnya langsung tuh. Abis lo liat video lo langsung sebel. Bisa nih lo nahan kayak gini nih sampai tahun depan lagi kalau misalnya ada podcast orang. Iya harus sih. Emang lo malas aja di saat itu juga emang pro kontra. Ada teman gue yang main sequencernya, dia juga main sama Agnes Monica, dia main sama Afgan, bukan orang-orang sembarangan lah. Dia sampai bilang, siapa Sire ya? Sire Tobi. Sire bilang, lu buka aja data gue yang main sequencer gini. Terus ada juga sih musisi-musisi yang belain kalau iya emang main kayak gitu bisa juga dipakai teknik kayak gitu. Kayak, ya udahlah gitu. Terus kayak akhirnya tuh kayak setiap gue manggung tuh candaannya ya dulu sih ya, candaannya kayak mainnya beneran nggak, kok bassnya nggak kedengeran, terus kok lagunya itu aja gitu kan. Kayak anjing gue bikin satu album sama Lelil Manino ratusan juta aja gitu. Ini tuh produksinya tuh nggak sembarangan gitu. Gue bikin seniat itu. Terus jadi lu kalau nggak tahu, misalnya lu sering nggak sih ngeliat kayak
ada selebgram ketangkep gitu. Ya. Ini selebgram siapa sih, gue nggak pernah lihat. Ya lu kenapa nggak searching dulu sih? Kan nggak mesti semuanya lo tahu. Kan nggak mesti semua artis lo tahu, nggak semua mesti musisi lo tahu. Jadi tolong dong biasain cari tahu dulu. Jadi kayak nggak melecehkan gitu. Ini lagunya apa sih? Gue cuma denger ini doang. Ya lu dengerinnya di mana anjing? Di FYP doang. Apa lo udah buka Spotify kita? Apa lo udah ngeliat gitu loh kayak wah gila nih orang-orang. Ini soalnya tadi Okin cerita kan potongan yang di TikTok itu kebanyakan video lo yang video mana, lagu lo yang mana yang sering di. Oh iya dulu PMS terus lupa namanya terasa gitu. Nah jadi orang-orang tuh banyak yang komen di lagunya ini doang diulang lagi. Terus yang kemarin baru banget nih. Jadi kan gue bikin gimmick dance kan. Iya. Nah bikin gimmick dance, nah itu tuh viral. Iya. Ini sebenarnya gue ngikutin senior gue, Ran. Yeah. Jadi Ran tuh emang punya. Jadi gue diajarin juga sih sama Nino kan. Yeah. Kan dia produser gue juga. Ya lu nggak apa-apa pakai koreografi yang sama. Karena lu nggak mungkin tiap panggung lu ganti koreografi kan. Iya. Terus sama kayak bridging tuh kayak misalnya gue nge-bridging sebuah lagu, gue pakai kata-kata apa. Ya apa dia yang pernah selingkuh nggak? Gini. Nah. Itu kan yang nonton banyak, yang ngerekam banyak, betul. Banyak yang upload. Nah itu kan diperuntukkan untuk orang yang menonton di hari itu. Iya. Lo main di Bekasi hari ini. Iya. Masa orang yang di Jember nggak nonton di Bekasi kan? Masa mereka harus menonton yang berbeda lagi gitu? Karena emang. Ya tapi lo selama ini lo nontonnya cuma dari layar kaca. Ya pantas aja yang lo lihat itu doang. Jadi kayak ya nggak mungkin tiap panggung lo ganti aransemen, tiap panggung lo ganti koreografi. Itu tuh ada fasenya misalnya 6 bulan sekali itu gitu kayak wow kenapa sih orang-orang ini tuh kalau ini gue setuju soalnya ini sama yang terjadi kayak stand up comedian. Iya benar. Mereka kan materinya mereka udah punya satu materi dan itu pasti akan dipakai di banyak tempat gitu. Cuman banyak kadang kalau lagi apes ada yang upload terus tiba-tiba kemana lagi ada yang upload kok materinya sama terus gitu. Benar. Soalnya kan ini komedian beda nih sama penyanyi nih. Maksudnya kan kayak sama aja kayak penyanyi gitu kayak lagunya bakalan itu aja yang dibawain di mana-mana. Komedian juga kayak gitu dan lu juga koreografi. Bridgingnya bakal itu aja. Ya karena lu nontonnya selama ini cuma dari HP ya jelas itu aja bro gitu. Oke, ada lagi Kin? Udah aman. Udah. Terakhir buat nutup nih Kin. Ada 2 nih. Apa tuh? Yang pertama lo boleh pilih deh. Gue kasih 3 pilihan tapi lo jawab 2. Oke. Lo mau ngasih pesan buat netizen Rachel Fenya atau Biru Cava? Pilih 2. Satu boleh gak dikasih? Rachel aja gak usah ya. Tinggal gue japri. Oke. Netizen deh. Netizen apa ya? Maksud gue lebih wise aja sih buat orang-orang kalau mau berkomentar lebih banyak. Nggak apa-apa, maksud gue kritik yang membangun tuh kan pasti kan juga bagus gitu kan. Cuma ya lu pasti harus punya dasar-dasar gitu loh. Terus jangan suka menurut gue jangan suka ngatain orang untuk hal yang nggak jelas gitu, kayak ngatain fisik, ngatain misalnya ya cocokan sama maksudnya gitu fisik kan sebenarnya kan banyak banget orang. Nih gue paling juga kalau misalnya orang kena kasus gitu ya, misalnya kemarin ada penyanyi terus tiba-tiba mukanya lah dikatain, ininya dikatain, terus gue emang kenapa sih gitu, gue sering banget kayak cantikan yang ini. Terus pas gue ngeliat profile picture-nya juga muka lu kagak cakep-cakep amat anjing gitu. Maksud gue lebih wise lagi sih dalam bermain sosial media, karena lo nggak tahu hati siapa yang bakal sakit. Dan banyak juga orang yang stres gara-gara omongan-omongan kecil yang sebenarnya nggak penting diomongin, tapi kayak misalnya gendutan banget itu kan ada juga yang bisa bikin orang jadi ngedown gitu. Jadi lebih wise dan lebih pintar aja sih dalam berkomentar gitu. Oke. Buat Biru dan Cava. Buat Biru dan Cava apa ya? Intinya tenang aja lah, walaupun banyak banget hal yang berbeda di hidup Biru Cava sama teman-teman di sekolah. Ini kan udah mulai pada masuk sekolah kan, mungkin banyak banget hal-hal yang berbeda sama teman-teman. Tapi tenang aja, cinta kita juga nggak bakal kalah ke mereka. Kin, thank you udah ngobrol-ngobrol ya. Sampai ketemu lagi di tempat yang seru-seru ya. Sampai ketemu lagi di tempat seru-seru. Ini abis ini kita matiin kamera, terus kita ngobrolin yang partner bisnis.